Asanu. Iya. Tambah ganteng aja. Iya tuh. Apa kabar Nu? Kurang sehat. Kurang sehat. Corona lu. Enggak. Insyaallah enggak lah ya gitu. Enggak. Sama kayak saya Nu. Aku kemarin itu kan sakit tenggorokan. Nah, kalau orang-orang ngiranya wah ini corona nih bla 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 bla. Padahal saya kebanyakan makan Happy Toast. Radang tenggorokan. Kegiatan apa sekarang Nu? Masih kuliah. Masih kuliah ya. Kuliah. Gitu. Oh berarti ini selain jadi atlet e-sport ini masih kuliah juga ya sekarang? Masih. Semester perlu dijabarkan? Enggak usah. Enggak usah. Cinta alma mater. Gimana setelah lulus dari SMK YP 172 kan jadi pro player nih ya? Nah, enak nggak tuh? Ya sebenarnya itu awalnya cuma hobi sih. Terus lama-lama kok ada yang ngajak ngetim gitu. Terus? Awalnya tuh saya ngetim sama teman-teman nih. Nah, pas udah lama ngetim ditawarin nih sama temanku yang lebih jago. Di sini mulai bimbang kan. Aku ngetim sama mereka itu udah lama gitu. Nggak mungkin aku keluar guys. Ya sungkan lah ya. Terus? Setelah sama tim yang lama ini nggak ada kemajuan, ya akhirnya kan berarti aku keluar lah ikut yang Tim lebih lain baik. ya, tim lain. So far sudah ikut berapa kompetisi Nu? Oh, banyak Kak tahu. Banyak ya. Tapi paling enggak bisa dihitung nggak? Ya minimal podium 2 gitu. 2 atau 1 berapa kali? Kalau yang menang nih mungkin Hanya beberapa kali ya. 10 kali mungkin. 10 kalian ya gitu. Dota kan ya? Iya, Dota. Dota nggak dead game. Apa? Nggak dead game. Enggak kok. Kalau di masa? Indonesia mungkin sih. Soalnya kan ini gara-gara kena Mobile Legend ya. Gara banyak pemain Dota yang migrasi ke sana. Tapi kalau saya lihat pun di Mobile Legend Dota tidak sekompleks Mobile Legend tidak sekompleks Dota. Ya enggak sih? Iya. Masih apa namanya? Kan itu game Android. Game Android ya. Iya sih, jadi nggak mungkin plug diterapkan di HP. Terlalu berat mungkin ya. Mungkin sih, tapi ke depan kita nggak tahu. Ya. Kalau masalah Nu, bisa dikatakan kan kalau jadi pro player, pemain profesional, kalau mau cari duit yang lumayan gede kan paling enggak kan kita mainnya kalau enggak di ya minimal Jakarta lah, ya kan? Ya enggak? Ya. Gimana rasanya jadi pro player di Malang? Maksud saya dari segi finansial. Bisa enggak dipakai buat hidup? Kalau di Malang sih ujung-ujungnya kita ke Jakarta deh kayaknya. Ujung-ujungnya ke sana juga Ujungnya ya. ke sana. Kalau di Malang aku pernah terima gaji itu 1 juta. 1 juta ya per bulan. Itu tim kamu yang gaji satu bulan 1 juta. Itu sudah punya nama belum di industri e-sport Indonesia? Udah lumayan itu kalau di Malang udah tahu semua sih. Oh. Kalau di luar mungkin belum terlalu. Masih belum ya itu. Kalau sampai Jakarta enggak. Kayak Boom ID, kayak Enggak, Boom enggak gitu belum ya. Bigetron belum ya. Belum. Gitu. Berarti apa namanya kalau kita ngomong dari sudut pandang gaji, ya gajinya sebenarnya pas-pasan masih ya. Iya enggak sih? Sebenarnya kalau gaji itu tergantung achievement sih. Tergantung achievement ya. Kita seumpama ngetim di suatu tim yang gajinya 1 juta nih, terus kita menang turnamen besar, pasti banyak tim yang nawarin gaji lebih besar gitu. Gitu ya. Sekarang gajimu berapa per bulan? Enggak, sekarang saya lagi enggak ada. Oh lagi Enggak ada kontrak. Lagi nggak ada kontrak ya, bikin rehat dulu ya. Iya sih, kalau rata-rata saya lihat kayak kemarin kayak pemainnya Oji Ana ya. Habis juara TI 8 nih kemarin ya. 8 sama 9. 8 sama 9 ya. Itu kan langsung menyatakan diri vakum dulu. Terus mau ngabisin uang kali. Iya, sama Jerax ya.
Jerax juga kan mundur sampai akhirnya masuk Midwan sama siapa satu lagi? Sumel ya masuk ya di situ. Nah, emang untuk jadi pro player itu apa sesetres itu sih? Soalnya kan kalau kita bandingin sama sepak bola nih. Sepak bola dari usia katakanlah dari level junior main di klub profesional kan usia 17 ya minimal ya. Mereka bisa main secara terus menerus sampai usia pensiun 40. Apakah nggak bisa atlet e-sport seperti itu? Bisa. Dari 17 sampai mentok 40 karena setahu saya mereka biasanya ya contoh kayak Ana itulah menang 2 TI langsung break dulu. Jerax juga gitu. Bahkan sekelas Dendi aja kan. Dendi kan dia sempat rehat juga kan. Dia sampai akhirnya sekarang kembali bikin tim sendiri kalau nggak salah ya. Iya. Bikin tim sendiri. Seberat itu kah? Kalau untuk usia sih menurut saya e-sport kan cuma di depan komputer lah. Jadi seharusnya nggak ada batasan usia lah. Yang paling penting kalau di e-sport ya bakatnya sih. Iya betul. Cuma kan maksudnya tingkat kejenuhannya itu loh. Iya, tingkat kejenuhannya. Apakah lebih tinggi daripada sport yang konvensional kayak sepak bola, basket? Mungkin kalau dibandingin sama basket sama yang lain kurang tahu. Soalnya saya nggak ngelakuin. Tapi kalau e-sport itu apa? Kan saya pernah main di suatu turnamen. Yang mana timnya itu tim besar-besar. Di situ itu setiap minggu kita harus main cuma 4 game. Nah, nggak tahu kenapa itu 4 game itu lebih capek daripada aku main biasa gitu. Kayak ada pressure-nya sendiri lah. Oh berarti karena ada tekanan mental sendiri. Terus kalau untuk kontrak, ya kalau untuk kontraknya itu mungkin capeknya kalau kita nggak menang itu kita ntar kepikiran ini nggak menang, ntar perpanjang apa enggak, perpanjang gitu ya? atau enggak. Pasti kepikirannya di situ-situ. Situ ya. Ada rencana mau bikin tim sendiri nggak? Ini sebenarnya saya udah ada tim masih lagi diuji coba untuk disponsorin atau enggak. Itu kamu sendiri yang buat atau? Ini tim lama saya. Tim lama cari sponsor. Udah ada tapi masih di tes dulu. Ini sekarang saya lagi di tengah-tengah turnamen sebenarnya. Oh, apa turnamen apa sekarang? Turnamen apa? Rise of Legend. Oh, LOL. Main LOL. Enggak, turnamen Dota tapi Rise of Legend. Nama turnamen. Tak kira game lain. Iya. Cuman turnamennya kayak diundur dulu karena ada corona ini ya, gitu. Sehari latihan sampai berapa jam biasanya? Kalau hari-hari normal belum ada. Kalau pas ada kontrak itu pasti ada jadwal. Pasti ada jadwal. Terakhir saya kontrak itu sehari itu kalau untuk latihan sama tim mungkin 3 game 4 game. Habis itu kita evaluasi dari 4 game tersebut itu paling 1 jam 2 jam lah. Terus sehari itu jadwalnya nyesuaiin sama tim sih. Paling enggak seminggu itu 4 kali latihan. 4 kali latihan ya. Oke. Ya. Berarti seperti yang tadi tuh ya. Contohnya kayak si Ana, dia kan ngebut dari orang Australia kan ya. Iya. Orang Australia. Sedangkan kalau gitu base campnya di mana sih? Kalau nggak salah ikut US ya? Di Eropa. Atau Eropa ya ikutnya dia. Oh berarti setelah dia menang TI duit banyak. Iya. Rehat dulu gitu ya, pingin istirahat dulu. Di samping itu juga kan dia kan tiap berbulan-bulan mungkin ya nggak ketemu sama keluarga, fokus main Dota mulu itu yang ya, mungkin itu yang bikin capek ya. Gitu. Menurut kamu pribadi apa kedepannya nanti industri e-sport ini benar-benar bisa dipakai untuk hidup? Industri e-sport kalau untuk hidup ya mungkin bisa sih dari uang hadiahnya yang begitu besar itu bisa bikin buat usaha sendiri atau apa. Berarti tergantung kemampuan kita juga lah. Contoh kayak Dota kemarin TI 9 itu berapa Mas Arif? 36 juta dolar ya. Itu berapa miliar tuh? Ya bermiliar-miliar. Pakai buat beli cendol ya.
Sama di chat. Dicendol ini gitu. Kalau untuk jadi pemain pro di Indonesia, contoh kayak misalkan kayak pemainnya kalau udah kayak tim sekelas kayak EVOS kayak gitu itu menurutmu bisa ya? Bisa kalau dari e-sport kan nggak harus jadi pemain, kita bisa jadi event organizer, bisa jadi Streamer gitu-gitu. streamer, bisa jadi apa? Komentator, banyak lah. Untuk dapat uangnya banyak kerjaan masing-masing. Berarti ini sebenarnya ini main tapi kerja sebenarnya ya. Iya. Ya untung-untung lah yang sekalian hobinya gitu. Nah, iya ya, sekalian main game, main Ferrari gitu. Iya sih. Saya punya teman dia itu streamernya Twitch. Cuma kalau dia mainnya CS:GO. 1 bulan itu dia dapat ya sekedar 1.500 1.600 dapat lah. US dolar. Dirupiahkan kan ya kurang lebih hampir 4 jutaan lah. Ya, lumayan lah untuk making living di situ. Mau sampai kapan? No. Jadi pro player. Untuk jadi pro player ya saya coba dulu lah. Kalau emang udah nggak bisa lagi mendapat prestasi lebih jauh, berhenti mungkin. Sebenarnya kalau boleh jujur, e-sport ini sebenarnya sama kayak olahraga yang lain juga ya, masalah kalau kita ngomong masalah atlet ya. Sama. Ya memang kalau kita bicara berapa juta orang yang ingin jadi pemain sepak bola, ujung-ujungnya hanya akan ada muncul satu orang, Cristiano Ronaldo kan gitu. Sisanya sekian juta orang itu tadi ya sudah, dia harus move on mencari bidang yang lain gitu ya, show must go on kan gitu. Iya nggak ada rencana mau cari tim yang lebih besar Ada mungkin kalau ada kesempatan mau ya, kesempatan pasti mau ya gitu. Iya, terus dulu kamu latihan kan dari SMA ya, dari sejak SMA ya? Iya dari SMA. Gimana kamu bagi waktu antara sekolah di SMK YP 17-2 sama latihan? Bagi waktunya itu gimana? Kalau pas SMK sih pas pulang sekolah mungkin. Pas pulang sekolah ya? Pulang sekolah main bentar bisa. kan? Apalagi pas kelas 2 itu kan magang. Magang di tempat magang saya itu kebetulan servis laptop yang kalau nggak terlalu sibuk itu, dan semua orang di situ bahkan yang punya main Dota, jadi sekalian ya bisa. Kalau berarti dulu kamu berangkatnya dari warnet ya? Apanya? Berangkat latihan itu dari warnet ya awalnya. Satu hari itu di warnet bisa sampai berapa jam dulu? Bisa sampai 18 jam. 18 jam. Itu bayar billingnya berapa zaman itu? 12.000 itu 10 jam. 12.000 10 jam. Masih murah. 12.000 10 jam. Wow. Dan kamu di situ memang rata-rata 18 jam per hari. Wah. Luar biasa. Tapi nggak apa-apa. Itu adalah waktu yang harus dihabiskan untuk menjadi seorang pro player ya, profesional ya. Ya sama lah kayak olahraga yang lain kan, waktu mereka latihan kan ya berjam-jam juga, sama aja sebenarnya. Ya, kita harus all in lah kalau mau menjadi pro player menurutku. Kenapa? Harus all in. Harus all in lah ya, nyemplung sekalian gitu ya. Gak usah setengah-setengah. Iya sih, setengah-setengah mah gak dapat apa-apa kan, logikanya gitu. Kalau setengah-setengah mah hobi aja. Hobi aja jadi pro player. Cari kerjaan asli. Ya sebenarnya kalau ini dibilang kerjaan pun bisa sebenarnya. Bisa kamu kita katain jadi pekerjaan utama pun bisa. Ya. Oh iya, apa pesan yang kamu mau sampaikan ke adik-adik kelasmu, adik-adik tingkatmu yang ingin jadi pro player kayak kamu? Kalau adik-adik kelas yang ingin jadi pro player, teruslah main MMR, kejarlah setinggi mungkin MMR-nya, pasti akan diambil sama tim.
Semakin tinggi MMR semakin tinggi anunya ya, semakin tinggi dilirik ya. Poin Kalau itu, Bang. kalau tidak merasa tidak ada skill ya udah sebagai hobi aja. Gitu ya. Kadang kita juga kan harus bisa Soalnya ukur itu diri ya. ambil waktunya banyak. Iya, betul. Kalau untuk jadian pekerjaan tapi kita nggak ada kemampuan kan percuma. Betul. Sometimes kita juga kan harus Kan di situ harus profesional juga. Terus begini nih, kalau saya perhatikan juga terkadang yang menjadi kendala sebuah tim itu ego, ya nggak sih? Iya. Ego ya. Dia yang ngerasa oh aku yang paling hero bla 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 bla, tapi ternyata ya sama lah. Kebetulan di tim terakhir saya sih masalahnya itu juga. Merasa diri Ada 2 orang nih. Satu ini kapten. Satu ini kayak orang di balik layar, dia yang bikin gitu. Si kapten ini merasa kalau dirinya benar. Terus intinya mereka berdua beda pendapat lah. Akhirnya mereka berantem mulu. Sampai yang punya HC itu, Kustif itu memutuskan 3 orang dikeluarkan. Gara-gara 2 orang tersebut berantem mulu. Ya seperti itu lah. Yang nggak enak. Jadi mereka pas dievaluasi itu pasti beda pendapat. Gak ada yang bisa, terus nggak ketemu solusinya. Udah beda pendapat, nggak ada solusi. Terus kita di pihak yang nggak ngapa-ngapain, yang netral kan juga merasa nggak enak juga pas main jadi, pas latihan atau pas turnamen mungkin. Jadi nggak kondusif di timnya buat ngetim. Itu kayak banyak banget itu kejadian-kejadian kayak gitu selama di e-sport. Berarti intinya itu ya. Kalau kamu ingin jadi pemain profesional berarti ya harus totalitas ya ya. Berarti gitu ya. Oke. Kayak pekerjaan lain lah. Kayak sama aja kayak bidang yang lainnya. Oke terima kasih sudah mampir ke sini. Terima kasih udah terima kasih, mampir ke 17.2 TV ya. Lama ya kita gak ketemu ya. Lama. Iya, 3 tahun. 3 tahunan ya. Apapun itu di bidang apapun itu semoga karirmu nanti semakin menanjak ya. Saya tunggu kamu di atas. Oke? Iya.